kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, proyek gas abadi yang berada di Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanibar Maluku, yakni Blok Masela, kembali menjadi perbincangan hangat. Masyarakat Maluku Barat Daya meminta adanya kajian ulang terhadap AMDAL terhadap kehadiran proyek Blok Masela tersebut. Nah, proyek tersebut ini dinilai akan memberikan dampak lingkungan yang besar bagi masyarakat pesisir yang ada di sana. Untuk membahasnya lebih lanjut dan lebih dalam lagi, telah terhubung bersama kami, yakni Ketua Tim Peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Kelautan IPB, Bapak Yeremiah Rubin Jamin, dan juga Ketua Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya, yakni Profesor Aholiap Watloli. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bugis. Baik. Malam, Terkait Yeremiah. dengan kajian AMDAL ulang ini, saya akan tanyakan kepada Ketua Tim Peneliti terlebih dahulu, yakni Pak Yeremiah. Pak Yeremiah, dalam pengembangan Blok Masela ini, seberapa penting sebetulnya dokumen AMDAL tersebut, Pak? Ya, dokumen AMDAL itu adalah persetujuan pendahuluan, ya, persetujuan yang harus dipenuhi lebih dahulu, harus dimiliki oleh pemrakarsa dalam hal ini pengembang untuk lapangan migas di Blok Masela itu, untuk dapat melakukan kegiatannya, baik itu tahap prakonstruksi, konstruksi maupun nanti operasi. Jadi persetujuan lingkungan berupa disetujuinya dokumen AMDAL LKPL, atau yang secara keseluruhan kita singkat menyebutnya itu dokumen AMDAL, itu sangat penting untuk bisa dimulainya kegiatan ini. Jadi begitu ininya, Pak Bilkis. Baik, sehingga dokumen tersebut merupakan persetujuan lingkungan dalam dokumen AMDAL tersebut, begitu ya Pak. Kalau dari kehadiran tim peneliti IPB itu sendiri di Maluku Barat Daya ini bertujuan untuk apa berarti Pak? Ya, sebetulnya proses penyusunan AMDAL ini sudah berlangsung lama. Tetapi dari apa yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2021, itu belum mencakup Kabupaten Maluku Barat Daya, atau kalau kita singkat itu Kabupaten MBD. Nah, berdasarkan perkembangan perjuangan dari bapak-bapak yang ada di Maluku Barat Daya, sekarang diwakili oleh Ketua Itamalda, Profesor Watloli, sudah disetujui oleh SK Migas sebagai yang berwenang di negara kita di dalam kegiatan pengembangan migas ini, agar Maluku Barat Daya itu masuk di dalam kajian AMDAL. Nah, tugas kami adalah mengintegrasikan data kajian yang terkait dengan Maluku Barat Daya ke dalam dokumen AMDAL-nya. Baik itu berupa dampak negatif maupun dampak positif, itu kita kaji lagi, kemudian kita integrasikan ke dalam dokumen yang AMDAL yang sudah disusun terdahulu. Itu secara ringkasnya begitu, Pak Bilkis. Baik, sehingga kehadiran tim peneliti IPB di Maluku Barat Daya ini untuk mengintegrasi kajian terkait Maluku Barat Daya, baik yang bersifat positif maupun negatif, ke dalam dokumen AMDAL tersebut. Nah, kita ingin beralih kepada Prof. Aholiap terlebih dahulu, Pak. Prof, apa yang dimaknai dengan perjuangan masyarakat sehingga memang dokumen AMDAL ini dapat direvisi melalui kajian ulang AMDAL tersebut, Prof? Baik, selamat malam Bu Bilkis dan pemirsa yang terhormat. Yang pertama, perjuangan Maluku Barat Daya untuk menjadi bagian integral dalam proses pembangunan Blok Masela dan teristimewa untuk studi AMDAL ini menjadi perjuangan yang bersifat eksistensial. Perjuangan eksistensial karena kita tahu bahwa Blok Masela, nama Masela, baik secara geografis dan juga secara geologis,
itu ada berdekatan dengan Pulau Masela. Dan Pulau Masela itu di Maluku Barat Daya, bergerak di Maluku Barat Daya. Dan kita tahu bahwa Maluku Barat Daya itu 48 buah pulau dan semua itu pulau-pulau kecil dengan determinasi air laut yang begitu dominan. Sehingga dampak pembangunan Blok Masela itu yang dari laut dia akan berdampak pada totalitas eksistensi pulau-pulau di Maluku Barat Daya. Dari kajian kami itu dampaknya begitu menyeluruh dan total memberi dampak negatif terhadap eksistensi pulau-pulau di Maluku Barat Daya, dan itu akan membawa dampak-dampak turunan juga, yaitu dampak ekonomi. Karena masyarakat Maluku Barat Daya itu kegiatan ekonomi mereka itu di laut sebagai pulau-pulau kecil, bahkan kebun-kebun mereka itu di laut. Dan juga ada dampak sosiologis, dampak politik, dan berbagai macam dampak yang lain, dampak keamanan dan juga dampak-dampak yang lain. Dan karena itu tidak bisa diabaikan bahwa pembangunan Blok Masela itu berdampak secara eksistensial terhadap kehidupan baik alam lingkungan Kepulauan Maluku Barat Daya maupun terhadap masyarakat Maluku Barat Daya. Dan karena itu memang kami lalu perjuangan yang cukup berisiko, perjuangan yang cukup panjang, berdarah-darah, dan akhirnya kami lakukan kajian. Dan kajian kami tunjukkan dan akhirnya dapat diterima. Kami bersyukur bahwa perjuangan yang begitu berat dan berdarah akhirnya dapat diterima oleh SKK Migas dan Impex, dan akhirnya sekarang Jerry bersama dengan teman-teman dari IPB turun untuk melakukan pertama itu studi pelingkupan dan juga AMDAL untuk mengintegrasikan Maluku Barat Daya ke dalam semua dokumen, baik studi pelingkupan dan studi AMDAL Blok Masela itu sendiri. Demikian penjelasannya, Bilkis. Baik, sehingga berkaca pada fakta di atas bahwa masyarakat Maluku Barat Daya ini perlu untuk mendapatkan pengakuan agar manfaat ekonomi dari proyek tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kualitas hidup, begitu ya Pak. Jika tidak, ini proyek Blok Masela ini hanya akan membawa permasalahan sosial baru yang ada di sana. Kemudian tadi Prof juga sempat menyebutkan adanya dampak bagi masyarakat jika adanya Blok Masela ini. Boleh dijelaskan lebih rinci lagi dok, mungkin dari dampak dari segi ekonomi, sosial, dan lainnya seperti apa dok, Prof? Ya, jadi tadi yang seperti katakan oleh Pak Jerry tadi, pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dan dampak positif itu yang kita harapkan nanti melalui studi ini diharapkan dapat dipikirkan langkah-langkah untuk pengembangan dampak-dampak positifnya, tapi sekaligus juga dampak-dampak negatif itu bagaimana direduksi, diperkecil sehingga efeknya terhadap kehidupan masyarakat. Karena pasti ada dampak ekologis. Kita tahu bahwa skema pengolahan Blok Masela itu onshore dan offshore ya, jadi diolah di laut, limbahnya itu dibuang di laut dengan limbah yang sekian banyak dan determinasi arus laut yang begitu kuat di wilayah sekitar Blok Masela itu akan pasti berdampak pada semua pulau itu, dan berarti upaya pencaharian masyarakat Maluku Barat Daya dengan ada kebun-kebun rumput laut dan juga hasil biota-biota laut dan juga ikan dan sebagainya itu akan pasti tercemar dan pasti ada efek. Yang kedua, dengan demikian maka akan terjadi gejolak-gejolak sosial. Gejolak-gejolak sosial baik yang sifatnya vertikal maupun secara horizontal dalam kehidupan masyarakat. Itu pasti akan gejolaknya terhadap pemerintah dan juga terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya, dan juga dampak ekonomi, keterpurukan itu. Kalau dampak negatif tidak dianalisis dengan baik dan tidak diakomodasi, maka itu pasti dampak ekonomi itu akan membuat masyarakat di Maluku Barat Daya, kita tahu bahwa Maluku Barat Daya itu kabupaten yang berada di bibir perbatasan negara Indonesia dengan Australia dan dengan Timur Leste. Kalau dari Maluku Barat Daya ke Timur Leste 30 menit udah nyampe. Dan dengan demikian itu akan membawa dampak-dampak juga yang lain, dampak keamanan dan sebagainya, dan dampak politiknya juga pasti akan terjadi. Dan karena itu hal-hal semacam ini perlu diperhatikan dan kami usulkan supaya bagaimanapun juga Maluku Barat Daya
harus menjadi bagian dari studi AMDAL untuk dapat dilihat efek dampak-dampak itu terhadap penanganan pembangunan blok Masela. Sekian. Baik, baik dampak Maluku Barat baik Daya dampak seperti Pak. Baik dampak baik ekonomi, sosial dan juga politik ini akan terjadi dengan adanya kebijakan dan juga blok Masela ini mulai dijalankan. Tentunya langkah positif dan negatif ini juga tengah diperhitungkan. Kita akan kembali kepada Ketua Tim Peneliti dari IPB, Bapak Yeremia. Pak, sejauh ini apa yang akan diteliti untuk melengkapi dokumen AMDAL pengembangan blok Masela tersebut dan sejauh ini progresnya sudah sampai mana, Pak? Ya, kita hari ini kita sudah berada di Tiakur untuk mengadakan FGD dengan masyarakat MBD dari pulau-pulau Moa, Ekor, Leti, Luang, dan pulau-pulau sekitar. Jadi kita planningnya itu, Mbak Bilkis, ada dibagi menjadi 2 tim. Satu tim itu kita sebut tim A itu akan sementara mengambil data di Tiakur. Yang hari ini kita sudah di sini, kita datang kemarin sampai di sini kemarin siang. Ya. Dan hari ini kita mulai mengadakan beraktivitas untuk mengumpulkan data juga persepsi masyarakat di MBD terhadap pengembangan di sini di Tiakur ini sampai dengan tanggal 22 secara aktivitas. Kita akan rencana kembali ke Ambon tanggal 23. Jadi kita kurang lebih 1 minggu lah di sini. Nah, rencananya itu mulai besok, mudah-mudahan cuaca memungkinkan, kita akan kemudian Leti, kemudian juga Luang. Jadi urutannya bisa berubah tergantung nanti situasi cuaca, ya, bagaimana baiknya, apakah mau ke Luang dulu atau ke Akor dulu atau bagaimana. Nah, di situ kita akan pendalaman terkait dengan hasil FGD hari ini. Selain itu juga, Mbak Bilkis, kita akan mengambil sampel air, baik air laut maupun air bersih untuk yang dipakai oleh penduduk. Kemudian kita juga akan mengambil data terkait dengan flora dan fauna. Jadi kita akan mengumpulkan juga data terkait dengan jenis-jenis tumbuhan yang ada, kemudian juga fauna yang ada. Itu untuk tim A. Tim B itu akan beraktivitas, akan mengunjungi Pulau Masela dan Babat. Tetapi kita planningnya mudah-mudahan tanggal 18 ya, itu sudah bisa mulai mobilisasi, tetapi tergantung jadwal kapal dan kondisi cuaca. Kita akan ambil dari kapal, dari rencananya itu Samlaki, Mbak, nanti ke Babar dulu atau ke Masela dulu, tergantung jadwal kapal. Nah, di sana kita sama akan ada juga FGD, baik ada 2 FGD di sana, ada di Masela dan juga di Tepa di Babar Barat. Nah, selain itu juga kita akan mengambil sampel air laut, baik di Masela maupun di Babar, kemudian juga sampel air sungai di Pulau Babar, kemudian sampel air bersih, baik di Masela maupun di Babar. Selain itu, kita juga akan mengambil data oceanografi. Jadi kita akan alat mooring untuk
merekam data arah dan kecepatan arus selama 3 kali 24 jam. Nah, ini sangat penting terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Watmoli tadi, ya. Jadi kita akan rencana itu akan memodelkan pola arus di seluruh kepulauan NBD. Nah, untuk namanya model itu, Mbak Bilkis, dia itu harus tervalidasi. Baik. Nah, touring itu kita butuhkan untuk validasi. Itu kira-kira secara ringkas rencana survei pengambilan data kita, baik itu data fisik kimia yang akan nanti kita ngambil sampel, kemudian diperiksakan di lab, kemudian juga data sosial ekonomi, sosial budaya, dan juga persepsi masyarakat. Begitu, Mbak Bilkis. Baik. Progres sejauh ini memang masih terus diupayakan dari 2 tim yang tengah bertugas ini masih melakukan kajian dan penelitian dengan mengambil data flora, fauna, air laut, sungai, dan oseanografi. Secara singkat, Pak Yeremia, harapannya apa untuk dengan adanya pembangunan ini, Pak? Kalau harapan saya sebagai penyusun begitu, tentu kita ingin bisa menangkap semua harapan dan kekhawatiran masyarakat, dan juga bisa merekam, memotret seluruh kondisi fisik kimia agar kita bisa melihat secara lengkap semua dampak yang mungkin terjadi, baik positif maupun negatif, agar kita bisa memitigasi dengan sebaik-baiknya dampak negatifnya, kemudian memaksimalkan sebesar-besarnya dampak positif yang ada. Agar pengembangan Blok Masela ini bisa berjalan, memberi manfaat bagi semua pihak, termasuk tentunya masyarakat NBD. Begitu, Mbak Bilkis. Baik, dengan adanya pembangunan ini diharapkan memang kekhawatiran masyarakat dapat dikurangi, serta dampak baik positif maupun negatif ini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Saya akan beralih kepada Prof. Aholia. Prof, boleh dijelaskan secara singkat komitmen dari INPEX bagi masyarakat MBD yang perlu diperjuangkan? Yang baik, terima kasih, Bu Bilkis. Yang pertama, dari berbagai macam pertemuan, perdebatan, dan diskusi-diskusi yang alot, akhirnya memang ada kesepakatan antara INPEX, SKK Migas, untuk MBD dimasukkan dalam AMDAL Blok Masela sebagai wilayah terdampak dan wilayah penghasil, tapi juga ada skema-skema dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan berbagai macam hal yang akan diintervensi di Maluku Barat Daya seiring dengan adanya pengembangan Blok Masela. Dan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Blok Masela ini dia punya dampak yang bersifat eksistensial. Pulau-pulau kecil yang mudah terpengaruh, mudah mengalami perubahan dan oleh berbagai macam aktivitas, kiranya semuanya bisa terantisipasi sehingga ada upaya-upaya untuk memitigasi itu, sehingga pada saatnya Blok Masela ini bisa berjalan dengan baik. INPEX sendiri dari berbagai diskusi yang kami lakukan, semoga terus konsisten untuk menaruh atensi bagi pengembangan wilayah di Maluku Barat Daya, karena ada skema beberapa kegiatan yang akan dipusatkan di Maluku Barat Daya sesuai dengan perjanjian yang dibangun oleh SKK Migas dan Maluku Barat Daya, Pemda Maluku Barat Daya, yaitu akan adanya pusat pelatihan sumber daya manusia migas di Maluku Barat Daya, dan juga ada pengembangan potensi-potensi lokal yang akan digunakan sebagai bagian dari logistik base untuk pembangunan Blok Masela dan berbagai skema yang lain. Diharapkan ini menjadi upaya untuk bisa mendorong kesejahteraan masyarakat di Maluku Barat Daya. Baik, memang telah terjadi kesepakatan untuk Maluku Barat Daya dimasukkan ke dalam dokumen AMDAL tersebut, dan kehadiran proyek raksasa Blok Masela ini diharapkan mampu memberi kesejahteraan dan juga peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Maluku Barat Daya. Terima kasih sekali lagi bagi Ketua Itamalda, Prof. Aholia, serta Ketua Tim Peneliti dari IPB, Bapak Yeremia, yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di Kominfo Newsroom. Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ya, selamat malam untuk Bilkis dan untuk semua pemirsa.
Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.